Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Kalista Natania dengan NIM 21032260902. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai asesmen pembelajaran fisika yang RPP yang saya ambil, yaitu hukum Newton tentang gravitasi. Yang pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu, yaitu asesmen. Apa sih asesmen itu? Asesmen merupakan proses yang dapat digunakan untuk penilaian dalam proses pembelajaran. Untuk tahapan asesmen ini yaitu dibagi menjadi 3. Tahapan yang pertama yaitu merencanakan penilaian, tahapan yang kedua melaksanakan penilaian, dan tahapan yang ketiga yaitu melaporkan penilaian. Pada tahapan pertama yaitu merencanakan penilaian. Pada tahapan ini juga terdapat 3 proses tahapan. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran penilaian, menetapkan apa yang diukur, dan menetapkan alat ukur. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran penilaian. Sebelum melakukan penilaian, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui KD-nya. Di sini saya mengambil KD yaitu 3.8 dan 4.8. Pada KD 3.8 yaitu menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. KD 4.8 yaitu melakukan presentasi tentang keteraturan gerak planet dan satelit dalam tata surya berdasarkan hukum Newton. Lalu yang selanjutnya yaitu IPKD. Dalam IPKD ini saya mengambil 3.8.1 yaitu menganalisis konsep gaya gravitasi tentang keteraturan gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Newton, dan IPKD 4.8.1 yaitu mempresentasikan hasil diskusi dalam bentuk kelompok tentang gaya gravitasi keteraturan gerak planet dalam tata surya yang berdasarkan hukum-hukum Newton. Lalu selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran 3.8.1.1 yaitu mampu memahami konsep gaya gravitasi gerak planet bumi dalam tata surya berdasarkan hukum Newton. Nah, pada tujuan pembelajaran 3.8.1.1 ini termasuk dalam ranah kognitif. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran 4.8.1.1 yaitu mampu menerapkan sikap bertanggung jawab dalam mencari informasi dan mengenai gaya gravitasi keteraturan gerak planet dalam tata surya yang berdasarkan hukum-hukum Newton dengan tepat, termasuk ke dalam ranah afektif. Lalu yang selanjutnya 4.8.1.2 mampu menemukan hal-hal penting dari informasi yang didapatkan mengenai gaya gravitasi keteraturan gerak planet dalam tata surya yang berdasarkan hukum-hukum Newton dengan tepat, yang termasuk dalam ranah psikomotorik. Lalu yang selanjutnya yaitu menetapkan apa yang diukur. Nah, di sini yang dapat diukur, menetapkan yang diukur yaitu afektif, sikap, dengan sikap bertanggung jawab, kognitif pengetahuan yaitu menganalisis, dan psikomotorik keterampilan yaitu tampil. Yang dapat diukur yaitu afektif sesuai dengan panduan penilaian, yaitu bertanggung jawab dalam daftar kehadiran, bertanggung jawab dalam membentuk kelompok, bertanggung jawab dalam mengumpulkan informasi, dan sebagainya. Lalu yang keterampilan yaitu terampil dalam memecahkan masalah, terampil dalam mencari solusi, dan terampil melakukan penyelidikan dan sebagainya. Untuk alat ukurnya yaitu lembar observasi dan paduan penilaian produk. Pada lembar observasi yaitu sikap dan keterampilan, pada paduan penilaian produk yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada lembar observasi yaitu yang dapat diukur yaitu sikap. Nah, sikapnya seperti pada tabel di bawah, yaitu mengambil sikap bertanggung jawab, dan keterampilan atau psikomotorik yaitu pada tabel di bawah, keterampilan masalah, dan sebagainya. Lalu paduan penilaian produknya, pada pengetahuan ini termasuk dalam penilaian kognitif, karena penilaian kognitif hanya dapat diukur dengan menggunakan butir soal. Lalu yang selanjutnya yaitu keterampilan, menggunakan seperti tabel, sambil memecahkan masalah, dan penilaian S. Paduan penilaiannya seperti tabel di bawahnya sesuai dengan kriteria.
yang selanjutnya yaitu melaksanakan penilaian. Dalam melaksanakan penilaian ini, kita harus ketahui yaitu indikator empirik. Indikator empirik berupa sikap yang dapat menunjukkan apa yang akan kita nilai dari sasaran penilaian. Pada penilaian afektif, kegiatan hanya terfokus pada siswa, dan guru hanya sebagai fasilitator. Di sini, saya mengambil sikap bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan kesimpulan. Nah, sesuai dengan paduannya seperti di bawah di tabel. Nah, selanjutnya pada penilaian psikomotorik, guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi sebagai nilai keterampilan. Seperti pada gambar, terlihat pada 3 anak siswa yang sedang maju ke depan untuk melakukan presentasi. Ini saya mengambil paduan dengan terampil dalam mempresentasikan hasil. Lalu yang selanjutnya, pada penilaian kognitif, penilaian ini dapat dilakukan dengan mengerjakan soal atau tugas akhir yang dapat diberikan pada peserta didik. Seperti pada gambar ini, peserta didik yang sedang mengerjakan soal atau tes akhir dengan soal-soal seperti di yang tertera, yaitu berjumlah 5 soal. Lalu yang selanjutnya melaporkan penilaian. Pada penilaian afektif, dapat mengukur menggunakan lembar observasi dan paduan penilaian produk. Pada lembar observasinya juga sudah tertera, ada 4 siswa yang sedang melakukannya, dan cara menghitungnya yaitu nilai sama dengan nilai total per nilai maksimal dikali 100. Pada penilaian psikomotorik juga sama, yaitu dapat diukur dengan menggunakan lembar observasi dan paduan penilaian produk. Untuk lembar observasinya juga sudah tertera dan paduan penilaian produknya. Untuk nilainya sama, yaitu nilai total per nilai maksimal kali 100. Pada penilaian kognitif ini termasuk dalam paduan produk yang dapat dimisalkan peserta didik seperti berikut. Ada peserta didik yang mengerjakan butir soal, yaitu sebagai bentuk penilaian kognitif. Karena penilaian kognitif dapat diukur hanya melalui butir soal ataupun tes akhir. Ini juga sama, seorang siswa yang sedang mengerjakan ini termasuk dalam bentuk penilaian kognitif. Setelah menyelesaikan semua butir soal, maka kita dapat menilai paduan penilaian produknya yang selanjutnya dimasukkan dalam melaporkan penilaian. Sehingga di sini dapat diperoleh dari 2 siswa tadi yang mengerjakan, terdapat juga hasilnya, yaitu siswa A mendapat nilai 100 dan siswa B juga mendapatkan nilai 100 dengan cara perhitungan nilai, yaitu jumlah skor per nomor kali jawaban yang benar. Dalam melaporkan penilaian, terdapat 2 jenis metode, yaitu metode lisan dan tertulis. Metode tertulisnya diperoleh dari lembar observasi dan penilaian produk yang telah diolah menjadi bentuk raport, seperti pada gambar 2 gambar raport ini. Dan metode lisannya dilakukan pembicaraan secara langsung antara guru dan wali murid pada saat pertemuan. Dan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.